Hai and hello sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gue Nunu dalam konten seru ya sepak bola yang hanya cuman ada di channel Nunu Izul Hilmi bersama gue sendiri Nunu Sob. Oke. Udah lama nih gue mau nggak bikin konten seperti bahas-bahas rumor seperti ini, mau seperti membahas poin berita seperti ini. Dan kali ini gue pengen menyampaikan kalian yang berita terbaru-baru aja ya. Udah gue rangkum beberapa momen berita Sob. Dan sebelumnya gue pengen bilang ya selamat malam semuanya, selamat mengakhiri aktivitas kalian, selamat beristirahat. Tetapi sebelum beristirahat wajib kalian menonton konten serunya bola bersama gua Nuni. Oke sob, di konten serunya bola kali ini pembahasan pertama yaitu Coach Nova Arianto setelah gagal membawa timnas U17 lolos fase grup babak Piala Dunia U17 2026 kali ini. Dia mengeluarkan statement ya kurang lebihnya mau berucap minta maaf lah gitu kepada publik, kepada penikmat sepak bola Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya. Oke. Gini sob, kalau menurut gua ya Coach Nova kita hargai banget, tepuk tangan, respect banget walaupun sudah menunjukkan dan memberikan yang terbaik, memotivasi para pemainnya yang terbaik, dia tetap mau untuk meminta maaf padahal kalau tidak perlu pun tidak masalah karena dia sudah menunjukkan grafik peningkatan permainan yang bagus mulai dari lawan Zambia, Brazil, dan yang terakhir siapa Honduras gitu. Bahkan babak pertama, babak kedua lawan Zambia aja sudah mengalami perubahan tren, perubahan yang positif gitu. Ya berarti motivasi Coach Nova, ilmu Coach Nova, ilmu sepak bola Coach Nova yang ajarkan, ilmu skema-skema formasi yang diberikan untuk timnas Indonesia U17 saat ini, yang kemarin bermain tampil di Piala Dunia U17 2026 ya. Ya emang udah bagus, emang udah positif ya, emang udah menunjukkan grafik yang meningkat ya. Ya untuk mewakilkan penikmat bola dan pencinta bola semuanya, gue pengen bilang kalau lo Coach Nova, lo keren, lo mampu merubah keadaan menjadi lebih baik, lo mampu Coach Nova merubah keadaan menjadi positif. Oke? Sekali lagi semoga Coach Nova bisa berkarir lebih baik lagi dan kedepannya bisa membawa timnas Indonesia di segala kelompok umur, misalkan U17, U23 ataupun timnas senior nantinya bakal lebih positif lagi, bakal lebih menuai hasil, bakal mendapatkan hasil yang lebih wangi lagi. Amin ya robbal alamin. Oke. Untuk poin selanjutnya yaitu 3 hari, 4 hari, 5 hari ini kabar beredar kencang kalau pelatih Persib Bandung Bojan Holdak tuh bagaimana kalau dia yang melatih timnas gitu. Padahal kalau nggak salah ini, kalau gue baca berita beberapa berita juga ini termasuk saat ini ya tergolong berita rumor gitu. Karena apa? Karena Coach Bojan Holdak ini mengaku kalau dia pun sendiri belum dihubungi oleh pihak dari PSSI, baik itu dari Exco dan segala macamnya yang bersangkutan dengan PSSI gitu. Dan di akun media sepak bola, akun Instagram sepak bola Bolalop atau apa ya, yang mengadakan polling kalau setuju nggak kalau pelatih timnas selanjutnya yang menggantikan Coach Patrick ini yaitu Bojan Holdak. Ya gue iseng aja mengeklik poin tersebut dan kalian tahu apa jawaban saya? Ya jawaban saya yaitu tidak setuju, kurang setuju gitu sob. Sorry fans ya Persib Bandung, mohon maaf. Gua yang berdiri tegak, berdiri depan kalau
Coach Bojan Holdak bersama Persib Bandungnya telah memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia, untuk ranking klub dan segala macamnya, baik itu perubahan positif untuk Persib Bandung. Gue puji-puji kok, kalian bisa nonton aja di konten gue sebelumnya. Gue sering banget kalau saat Bojan Holdak bersama Persib Bandung kalau bermain bagus ya gue bilang bagus gitu. Mencoba untuk mengomongkan apa adanya, untuk membicarakan apa adanya aja sob. Oke. Ya baik itu Persib Bandung udah back to back bersama Bojan Holdak. Terus Persib Bandung sekarang di AFC Champions League juga berbicara, juga mampu untuk memberikan tren positif terhadap kayak kemarin melibas Selangor dan sekarang berada di puncak klasemen grup. Persib Bandung yang tadinya terseok-seok tiba-tiba naik menuju naik terus menuju papan atas dan akhirnya juara. Ya tidak bisa dipungkiri itu berkat tangan emasnya, tangan bersihnya Coach Bojan Holdak gitu. Tetapi semoga gua salah ya sob. Oke, semoga gua salah atas pikiran gue ini, atas insting gue ini, atas pemikiran gue segalanya lah. Kalau Coach Bojan Holdak tuh kayaknya gue nggak setuju aja, kayak kurang serak gitu, nggak cocok aja untuk timnas Indonesia saat ini sekarang ini sob ya. Nggak tahu kenapa, kayak feeling gue, insting gue kayak mengatakan kayaknya kayaknya kurang gitu, kayak nggak greget gitu, kayak ya pokoknya gue nggak setuju gitu tentang Bojan Holdak menjadi pelatih kepala timnas Indonesia saat ini di timnas senior. Oke. Dan kalau siapa ya, Timur Kapadze, mantan asisten pelatih timnas Uzbekistan, sorry to say gue mesti bilang yes, gue lebih setuju si Coach Timur Kapadze ini dibandingkan Coach Bojan Holdak untuk sekarang ini, untuk saat ini. Ya gue nggak tahu kalau Coach Bojan Holdak misalkan nanti kepilih bisa membuktikan, ya gue harus mengakui, harus respect, harus bilang iya, harus bilang Coach Bojan keren, misalkan harus bilang Coach Bojan membawa dampak positif gitu. Tetapi untuk saat ini gue lebih interest ke Timur ini. Kalau misalkan kategorinya ada dua ini ya, Coach Timur ini membawa Uzbekistan turut andil gue bilang, karena ilmunya di Coach Timur ini yang bertangan dingin ini punya karakter dan ilmu yang bagus untuk sepak bola Indonesia, gue yakin itu. Dan ilmunya gue yakin sebagai asisten pelatih dia berperan penting, sangat penting sekali dalam keberhasilan Uzbekistan untuk lolos Piala Dunia 2026. Dan semua Coach Timur juga sudah selesai, sudah menyatakan statement perpisahan dengan timnas Uzbekistan, dengan PSSI-nya Uzbekistan dan segala macamnya lah. Ya gue harap kalau dibandingkan dengan Coach Bojan Holdak, ya sekali lagi sorry to say gue lebih feeling ke Coach Timur gitu. Oke. Selera pilihan kan boleh ke siapapun ya sob ya. Dan PSSI mengirim surat menyurati satu persatu pemain keturunan, pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Ya di situ kan di timnas U23 yang saat ini bermain untuk SEA Games kan, nah, kita tahu sendiri ada Ivan Jenner, terus ada Marcelino yang dikabarkan juga kemungkinan besar nih sob ya bisa bergabung gitu. Terus ada Mauro Zylstra, terus ada Dion Marks yang baru aja bergabung. Tuh wajah barunya kayak ada Luke Xavier, terus ada Ricardo Beremanda gitu. Ya PSSI menyurati para klub tersebut ya, kayak Ivan Jenner ke Utrecht, terus kayak Mauro Zylstra, Marcelino gitu. Ya disurati satu persatu
karena PSSI pengen meminta pemain tersebut tetap stay berada di bulan Desember sampai akhir SEA Games. Ya PSSI maunya para pemain tersebut berada di timnas Indonesia U23 sampai SEA Games selesai. Entah disetujui atau enggak sama klub-klubnya. Kalau saat ini kan sekarang ya pemain kayak Ivan Jenner bergabung, Mauro Zylstra bergabung kan lagi jeda internasional gitu. Dan mereka sudah bergabung sore ini bersama timnas U23 untuk latihan perdana gitu. Ya semoga ada hasil positif sehingga bisa berdampak positif, berdampak baik. Ya sayang banget gitu untuk timnas U23 kemarin, seharusnya walaupun nggak diizinkan, entah udah dilakukan apa belum ya, sudah disurati apa belum seperti sekarang ini gitu. Seharusnya pas saat Piala Asia U23 kemarin atau yang kompetisi Piala U23 kemarin tuh yang sebelumnya yang lebih bergengsi gelarnya, walaupun ini kita juara bertahan gitu, tetap dilakukan progres seperti ini juga. Gua nggak tahu udah dilakukan apa belum. Kalau udah dilakukan ya alhamdulillah bagus, berarti emang nggak diizinkan gitu. Tapi kalau kayak kemarin kan kayaknya berat gitu untuk diizinkan, tetapi ya seharusnya progres seperti ini gitu tetap dilakukan dalam situasi kompetisi apapun gitu, tetap untuk mengusahakan pemain-pemain, pentingnya pemain-pemain yang dianggap bisa membawa dampak positif untuk tim, membawa dampak positif untuk permainan gitu. Secara kan ya seharusnya Ivan Jenner, Mauro Zylstra dan sebagainya itu ya lebih bergengsi di level Asia ataupun kualifikasi segala macam ya yang berbau-bau Asia dan di atas ya Olimpiade gitu dibandingkan dengan level SEA Games ini. Oke sob, untuk konten sore sepak bola kali ini segitu aja, sekian. Jika kalian ingin menikmati terus konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian sob, paling penting, oke?